Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ke-17. Mari kita akan simak bersama-sama. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nat ini Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena saat Rasul Paulus menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus adalah juru selamat, jemaat Tesalonika mereka menjadi percaya. Mereka percaya akan pemberitaan Rasul Paulus. Mereka yakin bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib menebus dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pun juga patut mengucap syukur seperti halnya Rasul Paulus mengucap syukur untuk jemaat di Tesalonika. Kita pun mengucap syukur karena kita sudah dipilih Allah untuk diselamatkan dan dikuduskan. Kita diselamatkan bukan karena kemampuan kita. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita. Tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kita patut bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran Injil kepada kita, sehingga kita boleh mendengar berita keselamatan yang luar biasa itu dan kita boleh diselamatkan. Kita mendengar bahwa hanya Yesus saja jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kita boleh bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kita. Kita bisa percaya itu bukan karena kemampuan kita. Itu bukan karena kemauan kita, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita membuat iman kita percaya kepada pemberitaan Injil itu. Itu terjadi karena Allah sudah memilih kita, sehingga kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak semua orang yang mendengar berita Injil ini menjadi percaya. Itu sebabnya kita boleh bersyukur kalau Tuhan memilih kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan ini sangat terkenal. Firman Tuhan ini sudah sering kali diberitakan dan banyak orang mendengar tentang firman Tuhan ini. Tetapi tidak banyak orang yang mau percaya bahwa Yesus adalah
jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak semua orang percaya bahwa hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus saja maka dia akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kalau kita boleh menjadi percaya. Karena itu berarti kita sudah dipilih oleh Allah. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi sekali di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Bukan kita yang memilih menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini semuanya karena Allah memilih kita. Sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan itu. Dan kita boleh meresponi berita Injil yang kita terima. Dan kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan luar biasa atas kita. Mari biarlah sesuai dengan ayat yang ke-15 berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus tertanam di dalam gereja lokal kita. Kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita boleh tetap teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran firman Tuhan. Kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu, apalagi terhadap banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang sesat. Tetapi mari kita boleh berpegang pada firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu tertanam di gereja lokal. Supaya pengajaran-pengajaran yang kita terima itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari jadilah orang yang dipilih Allah dan diselamatkan. Kita boleh menjaga kekudusan hidup kita. Terus berusaha hidup kudus. Dan kita juga boleh memberitakan firman kebenaran, berita keselamatan, Injil kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, supaya bukan hanya kita sendiri yang diselamatkan, tetapi kita juga boleh membawa kabar sukacita ini, sehingga mereka boleh mendengar. Dan kita boleh berdoa, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkenan, pemberitaan Injil yang kita sampaikan, dan orang itu merespon dengan baik dan mereka menjadi percaya. Itu merupakan sukacita besar bagi kita. Setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita juga boleh dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat keselamatan itu kepada orang lain. Terus bawa doa, dalam doa orang-orang yang ingin kita beritakan Injil, ladang-ladang yang ada di sekitar kita, terus bawa dalam doa. Dan mohon Roh Kudus mampukan kita untuk menyampaikan kebenaran Injil itu. Sehingga semakin banyak orang mendengar nama tentang Yesus yang menyelamatkan, yang memberikan kehidupan yang kekal. Karena hanya di dalam Yesus saja, maka kita boleh diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, tetap pegang teguh keselamatan kita, tetap pegang teguh ajaran-ajaran firman Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, dan jangan tersesat oleh ajaran-ajaran nabi-nabi palsu. Tetap kerjakan keselamatan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami.
Tuhan sudah memilih kami untuk kami boleh diselamatkan, untuk kami boleh menerima anugerah Tuhan yang besar, kami boleh menerima berkat keselamatan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Engkau terus bertahta, Roh Kudus memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh menjaga kehidupan kami kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh memberitakan kebenaran Injil Tuhan, bahwa hanya Yesus saja satu-satunya jalan kebenaran yang membawa keselamatan, kekal, dan masuk surga-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami rindu Tuhan boleh pakai kami untuk menjadi saksi-Mu dan membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, terus jaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jaga keselamatan kita dan hidup di dalam kekudusan. Dan terus lihat sekelilingmu, ladang-ladang yang menguning, dan kita boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergema.